Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi B akan mempresentasikan mengenai akuntansi belanja dan beban dan juga akuntansi aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ada 4 anggota di kelompok 4. Yang pertama ada Bakhrul Ulum dengan NPM 1501020086. Kemudian ada Sita Arliana dengan NPM 1701020088. Kemudian ada Talinta Mona Swanofsi dengan NPM 1701020096. Dan yang keempat ada Destina Inka Geraldine dengan NPM 1701020100. Untuk pembahasan yang pertama akan dipresentasikan oleh Mas Bakhrul Ulum. Definisi belanja dan beban. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, dan beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan juga bisa didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi. Belanja biasanya digunakan untuk membuat laporan realisasi anggaran yang menggunakan pencatatan basis kas, dan beban biasanya digunakan untuk membuat laporan operasi dan menggunakan pencatatan basis akrual. Klasifikasi belanja dan beban. Yang pertama, belanja operasi. Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Yang ketiga, belanja lain-lain atau belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Contohnya seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan. Penata usahaan belanja dan beban. Seluruh pengeluaran SKPD didanai oleh BUD, dan di dalam SKPD mekanisme pengeluaran ada dua, yaitu kas besar dan kas kecil. Kas kecil digunakan dalam mekanisme UP, TU, GU yang dimana pengeluarannya relatif kecil atau tidak lebih dari 1 juta rupiah, dan kas besar digunakan untuk mekanisme LS yang biasanya kasnya itu relatif lebih besar yang lebih dari 1 juta. Dan untuk pengakuan transaksi belanja dan beban, yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum, khususnya pengeluaran dari bendahara pengeluaran. Pengakuannya terjadi saat adanya pertanggungjawaban. Dan beban diakui saat terjadinya kewajiban, terjadinya saat konsumsi aset, atau ada penurunan manfaat ekonomi. Proses pencairan dan pembayaran UPGU-TU. Bendahara pengeluaran mengeluarkan atau mengajukan SPP UPGU-TU, di mana SPP adalah surat permintaan pembayaran kepada BPK SKPD dan direview oleh BPK SKPD dan diberikan ke pejabat pengguna anggaran, dan pejabat pengguna anggaran mengeluarkan SPM UPGU-TU atau surat perintah membayar ke kuasa BUD, di mana kuasa BUD menerbitkan SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana yang dikembalikan kepada pejabat pengguna anggaran. Pejabat pengguna anggaran memberikan SP2D tadi kepada bank untuk pencairan dana, dan bank memberikan uang untuk penggunaan dana. Proses pencairan dan pembayaran LS, di mana yang pertama PPTK menyiapkan surat penyediaan dana yang diberikan kepada bendahara pengeluaran. Setelah di bendahara pengeluaran mengeluarkan SPPLS, yaitu penerbitan surat permintaan pembayaran langsung ke PPK SKPD, dan PPK SKPD mereview SPP tersebut. Setelah selesai direview, diberikan kepada pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
Kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM surat perintah membayar kepada kuasa BUD, dan kuasa BUD menerbitkan SP2D, di mana SP2D adalah surat perintah pembayaran dana kepada bank, dan bank memberikan uang kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga adalah pihak yang digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh pengguna anggaran, dan tagihan atau bukti transaksi diberikan langsung kepada PPTK. Ini adalah contoh pencatatan akuntansi belanja dan beban. Untuk di laporan operasional yang berbasis aktual, beban dicatat di debit dan kas laporan operasional dicatat di kredit. Dan untuk laporan realisasi anggaran, di mana berisi belanja di debit dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih di kredit. Nah, ini adalah pencatatan terjadinya beban, di mana beban itu ada 3. Yang pertama adalah terjadinya beban saat konsumsi suatu aset, di mana beban di debit dan nama aset yang telah digunakan di kredit. Yang kedua adalah jurnal karena timbulnya kewajiban, di mana beban masuk di debit dan utang masuk di kredit. Dan yang ketiga adalah jurnal penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, beban di debit dan akumulasi depresiasi nama aset yang telah turun manfaat ekonominya. Akuntansi belanja pegawai. Ada contoh soal di mana pada tanggal 31 Juli 2015 bendahara pengeluaran mengajukan SPMLS kepada PPKD senilai 250 juta untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Atas pengajuan SPMLS tersebut, PPKD mengirim SP2D kepada Dinas Kepegawaian yang dapat dicairkan di bank yang telah ditunjuk sebagai rekening daerah. Dan yang kedua, pada 2 Agustus, Dinas Kepegawaian menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji para PNS di Dinas Kepegawaian. Pencatatan yang harus dibuat oleh PPKD selaku BUD ketika menerbitkan dan menyerahkan SP2D LS kepada Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC adalah: yang pertama, tanggal 31 untuk laporan operasional, di mana RK Dinas Kepegawaian dicatat di sebelah debit sebesar 250 juta dan kas BUD diakui sebagai kredit, di mana untuk laporan realisasi anggaran tidak ada karena aktivitas yang dilakukan pada tanggal 31 Juli ini belum menggunakan kas, atau bisa dibilang tidak menggunakan anggaran. Yang selanjutnya, pencairan yang harus dibuat oleh Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pencairan SP2DLS di Bank BPD. Yang pertama tanggal 31, kas bendahara pengeluaran di debit karena mendapat uang 250 juta dan pengeluaran RK PPKD sebesar 250 juta. Dan di laporan realisasi anggaran sama, tidak ada jurnal karena belum adanya penggunaan anggaran. Dan yang selanjutnya, jurnal untuk mencatat pembayaran uang kepada PNS di Dinas Kepegawaian. Tanggal 2 Agustus, bantuan gaji PNS di debit sebesar 250 juta dan dikredit adalah kas bendahara pengeluaran sebesar 250 juta. Dan untuk laporan realisasi anggaran, belanja pegawai gaji PNS di debit sebesar 250 juta dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih 250 juta di kredit. Akuntansi belanja barang dan jasa. Pada 5 Agustus 2015, Dinas Pendapatan Kabupaten ABC membeli alat tulis dan bahan pakai habis lainnya untuk keperluan kantor senilai 5 juta rupiah, ditambah PPN 10% sehingga menjadi 5.500.000
Sebelum membeli, dinas meminta uang kepada BUD. Jurnal yang harus dibuat BUD saat memberikan uang kepada Dinas Pendapatan untuk membeli alat tulis dan pakai habis lainnya pada tanggal 5 Agustus. Untuk LO dicatat kas bendahara pengeluaran sebesar 5.500.000 di debit, dan RKPPKD dicatat di kredit sebesar 5.500.000. Untuk LRA belum adanya jurnal karena ini hanyalah pemindahan dari kas bendahara ke RKPPKD. Jurnal saat pembelian alat-alat tulis dan bahan pakai habis lainnya untuk keperluan kantor. Untuk laporan operasional pada tanggal 5, persediaan ATK bertambah di debit sebesar 5.500.000, kas bendahara pengeluaran berkurang di kredit sebesar 5.500.000. Dan untuk laporan realisasi anggaran, karena anggaran sudah digunakan untuk membeli pada tanggal 5 Agustus, belanja barang-barang pakai habis sebesar 5.500.000 di debit, dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 5.500.000. Selanjutnya, saya Sita Arliana, NPM 1701020088 akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Mas Bahrul Ulum, yaitu tentang contoh belanja barang. Nah, di sini Dinas Pendapatan atau SKPD memungut pajak dari penjual. Maka jurnal yang harus dibuat yaitu untuk laporan operasional yang berbasis akrual, jurnalnya kas bendahara bertambah sebelah debit sebesar 500.000, kemudian kreditnya pengeluaran utang PPN sebesar 500.000. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran yang berbasis kas, tidak ada jurnalnya karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Yang selanjutnya ada jurnal saat Dinas Pendapatan atau SKPD menyetorkan pajak yang dipungut dari penjual. Untuk laporan operasional yang berbasis kasnya, jurnalnya yaitu utang PPN sebelah debit sebesar 500.000, kemudian kas bendahara pengeluaran berkurang sebesar 500.000. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas, tidak ada jurnalnya juga. Hal ini karena transaksi tersebut bukan berhubungan dengan anggaran. Selanjutnya, jika pada akhir tahun nilai persediaan tersisa sebesar 1 juta rupiah, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat yaitu yang pertama untuk laporan operasional basis akrual, sebelah debit yaitu beban persediaan sebesar 4.500.000, kemudian sebelah kredit persediaan sama yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian yang kedua ada untuk laporan realisasi anggaran basis kas. Di sini tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Beban persediaan sebesar 4.500.000 didapat dari nilai awal persediaan yaitu sebesar 5.500.000 dikurangi dengan nilai akhir persediaan yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, maka yang sudah menjadi beban yaitu 4.500.000 rupiah. Kemudian jika ketika uang persediaan yang diberikan lebih besar daripada nilai belanja yang terrealisasi, contohnya itu seperti uang yang diminta untuk membeli persediaan peralatan tulis kantor yaitu sebesar 5.500.000 dan realisasinya hanya sebesar 4.500.000, maka uang yang tersisa yaitu senilai 1 juta rupiah. Nilai tersebut berhak oleh BUD untuk diminta dikembalikan ke kas daerah. Untuk jurnalnya yaitu yang pertama untuk laporan operasional basis akrual RKPPKD sebelah debit sebesar 1 juta rupiah, kemudian kas bendahara pengeluaran berkurang sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah.
Kemudian untuk laporan realisasi anggaran basis kas tidak ada jurnal karena aktivitas ini hanya bentuk dari transfer atau reklasifikasi kas dari SKPD ke BUD dan bukan aktivitas penggunaan anggaran. Selanjutnya ada contoh belanja jasa. Nah, belanja jasa ini biasanya terkait pemeliharaan aset milik daerah, kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh yaitu pada tanggal 1 Maret 2015, Dinas Pendidikan menyervis mobil dinas ke bengkel dengan nilai transaksi sebesar Rp700.000. Jurnal yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan yaitu yang pertama untuk laporan operasional basis akrual, yaitu beban pemeliharaan bertambah sebelah debit sebesar Rp700.000, kemudian kas bendahara pengeluaran berkurang sebesar Rp700.000. Yang kedua untuk laporan realisasi anggaran basis akrual, yaitu belanja jasa pemeliharaan sebelah debit sebesar Rp700.000, kemudian kreditnya estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih sebesar Rp700.000. Selanjutnya ada akuntansi belanja modal. Nah, di sini ada contoh transaksi yaitu yang pertama pada 1 Juli 2015, Dinas Tata Kota mengajukan surat perintah membayar langsung kepada PPKD dalam rangka membeli mesin pompa air untuk menyirami taman-taman kota yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemda. Diketahui nilai mesin pompa air tersebut yaitu sebesar Rp200 juta. Kemudian yang kedua, pada 3 Juli 2015, Dinas Tata Kota menerima surat perintah pencairan dana langsung dan langsung mencairkannya di Bank BPD. Yang ketiga, pada 5 Juli 2015, Dinas Tata Kota membayarkan uang sejumlah Rp200 juta untuk pembelian mesin pompa air kepada PT Maju Makmur selaku penjual. Kemudian jurnal yang harus dibuat yaitu yang pertama jurnal yang dibuat PPKD atau SKPKD pada saat PPKD menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung kepada Dinas Tata Kota. Yang pertama untuk laporan operasional basis akrual, jurnalnya yaitu rekening koran Dinas Tata Kota sebelah debit sebesar Rp200 juta. Kemudian kas BUD berkurang sebelah kredit sebesar Rp200 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran basis kas tidak ada jurnal karena aktivitas ini hanya bentuk transfer atau reklasifikasi kas dari BUD ke SKPD dan bukan aktivitas penggunaan anggaran. Kemudian yang kedua, jurnal yang harus dibuat yaitu ketika Dinas Tata Kota saat pencairan SP2D-LS di Bank BPD. Yang pertama, untuk laporan operasional basis akrual, jurnalnya kas bendahara bertambah sebelah debit sebesar Rp200 juta, kemudian kreditnya pengeluaran RK PPKD. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran basis kas tidak ada jurnal karena aktivitas ini hanya bentuk transfer atau reklasifikasi kas dari BUD ke SKPD dan bukan merupakan aktivitas penggunaan anggaran. Kemudian yang ketiga, jurnal yang harus dibuat yaitu ketika Dinas Tata Kota mencatat belanja modal. Yang pertama, untuk laporan operasional basis akrualnya, peralatan pompa air bertambah sebelah debit sebesar Rp200 juta, kemudian kas bendahara pengeluaran berkurang sebelah kredit sebesar Rp200 juta. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas, debitnya yaitu belanja modal pompa air sebesar Rp200 juta, kemudian kreditnya estimasi perubahan SAL sama yaitu sebesar Rp200 juta. Selanjutnya ada akuntansi belanja lain-lain atau tak terduga.
Nah, belanja tak terduga ini contohnya seperti bantuan sosial, belanja hibah, belanja subsidi, dan lain-lain. Di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama, pada 1 Februari 2015, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada warga yang terkena banjir, yaitu senilai 30 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat yaitu yang pertama, untuk laporan operasional basis akrual, jurnalnya debit, yaitu beban bantuan sosial sebesar 30 juta rupiah. Kemudian kas bendahara pengeluaran berkurang sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas, yaitu debit belanja bantuan sosial sebesar 30 juta rupiah, kemudian kreditnya yaitu estimasi perubahan SAL, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ada pengungkapan belanja dan beban. Yang pertama itu belanja dan beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu jenis belanja dan jenis beban, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi sendiri yaitu pengelompokan belanja dan beban yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian yang kedua, khusus untuk belanja, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Untuk contoh ringkasan laporan realisasi belanja dan contoh ringkasan laporan operasi beban dapat dilihat pada buku Akuntansi Sektor Publik halaman 270 dan 271. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang akuntansi aset tetap. Nah, aset tetap sendiri artinya yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, klasifikasi aset tetap sendiri yaitu ada peralatan dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lain-lain. Untuk pengakuan transaksi aset tetap sendiri, aset tetap itu diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriterianya, yaitu yang pertama, berwujud, kemudian mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, ada biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Untuk selanjutnya yaitu ada pengukuran awal aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Kemudian, biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biayanya yaitu biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, dan lain-lain. Kemudian, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Dalam hal aset diperoleh secara pertukaran, suatu aset tersebut dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
Biaya dari pos ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas telah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas, dan kemudian kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Dan yang terakhir, dalam hal aset diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya ada pengukuran berikutnya atau subsequent measurement terhadap pengakuan awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan berdasarkan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Lalu dalam pengukuran berikutnya terdapat penilaian kembali aset tetap atau revaluation. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Lalu penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Lalu terdapat masalah khusus akuntansi aset tetap. Yang pertama, akuntansi tanah. Tanah yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus. Lalu pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia berada pada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen. Lalu ada aset bersejarah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan aset bersejarah di neraca, namun aset tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu, beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contohnya yaitu aset bersejarah adalah bangunan sejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Lalu, terdapat karakteristiknya yaitu nilai kultural, peraturan dan hukum yang berlaku, tidak mudah untuk digantikan dan nilainya akan terus meningkat, sulit untuk mengestimasi masa manfaat. Lalu ada aset infrastruktur. Yang pertama, beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik berikut: merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain, tidak dapat dipindah-pindahkan, terdapat batasan-batasan untuk pelepasan. Lalu ada kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah. Aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Lalu yang terakhir ada aset militer. Peralatan militer baik umum maupun khusus memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Catatan akuntansi aset tetap. Aset tetap memiliki saldo normal di sisi debit, yang artinya jika terjadi penambahan aset tetap, boleh jadi dari pembelian maupun pemberian, maka dicatat di sisi debit. Sedangkan bila terjadi pengurangan pada aset tetap karena dijual, dimusnahkan atau tidak dipakai lagi atau disimpan di gudang, maka dicatat di sisi kredit. Lalu perolehan aset tetap. Pembelian aset tetap, contohnya pada 1 Agustus 2015 pemerintah daerah ABC membeli mobil untuk keperluan mobil dinas bupati senilai 200 juta rupiah secara tunai. Dari aktivitas tersebut, maka jurnal yang harus dibuat dua jurnal. Yang pertama untuk laporan operasional yang berbasis akrual, lalu jurnal kedua untuk laporan realisasi anggaran yang berbasis kas. Pada tanggal 1 Agustus jurnalnya adalah mobil berada di sisi debit, lalu kas bendahara pengeluaran di sisi kredit senilai 200 juta. Lalu untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas, di sisi debit diisi belanja modal mobil senilai 200 juta dan estimasi perubahan SAL senilai 200 juta di kredit. Selanjutnya terdapat perolehan aset tetap dari donasi. Contohnya pada 10 Agustus 2015 pemerintah daerah ABC menerima donasi dari perusahaan swasta sebidang tanah yang
di atasnya terdapat gedung. Diketahui bahwa nilai tanah tersebut adalah 100 juta rupiah dan nilai dari bangunannya senilai 75 juta rupiah. Dari aktivitas tersebut, jurnal yang harus dibuat adalah untuk laporan operasionalnya. Tanah berada di sisi debit sebesar 100 juta, gedung berada di sisi debit sebesar 75 juta, dan pada sisi kredit terdapat ekuitas sebesar 175 juta. Lalu untuk laporan realisasi anggaran tidak dibuat jurnal karena bukan merupakan transaksi yang terkait dengan LRA atau laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada perolehan aset tetap dari aktivitas pertukaran aset. Menurut SAP, pernyataan nomor 7 pada paragraf 42-43 dijelaskan bahwa yang pertama, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran aset atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Yang kedua, ada suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Yang ketiga, ada nilai wajar aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengukuran nilai aset yang dilepas. Contohnya yaitu pada 5 Juli 2015 pemerintah daerah ABC menukarkan mobil dinasnya kepada dealer mobil yang diketahui nilai perolehan dari mobil yang ditukarkan adalah 250 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya sebesar 150 juta rupiah, sedangkan nilai pasar dan mobil baru adalah 300 juta rupiah. Karena perbedaan nilai tersebut, pemerintah daerah ABC diminta membayar senilai 150 juta rupiah dari aktivitas tersebut, maka akan dibuat jurnal dapat dilihat pada slide selanjutnya. Slide ini dijelaskan mengenai analisis dari soal sebelumnya. Analisisnya itu harga perolehan mobil lama senilai 250 juta, akumulasi penyusutan mobil lama senilai 150 juta, nilai buku mobil lama senilai 100 juta, harga pasar mobil baru senilai 300 juta, kekurangan yang harus dibayar dari selisih aset yang ditukarkan sebesar 200 juta, kas yang dibayarkan pemerintah daerah ABC sebesar 150 juta, keuntungan pertukaran yang atau diakui sebagai ekuitas senilai 50 juta. Untuk jurnalnya dapat dibuat yaitu untuk laporan operasional pada sisi debit terdapat akumulasi penyusutan mobil lama dan mobil baru. Pada akumulasi penyusutan mobil lama senilai 150 juta dan mobil baru senilai 200 juta. Pada sisi kredit terdapat mobil lama senilai 250 juta, kas bendahara pengeluaran 150 juta dan ekuitas sebesar 50 juta. Untuk laporan realisasi anggaran pada sisi debit terdapat belanja modal mobil senilai 150 juta dan estimasi perubahan sal pada sisi kredit senilai 150 juta. Ada perolehan aset tetap secara gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh soalnya yaitu pada 1 Februari pemerintah daerah ABC membeli satu paket aset meliputi tanah, gedung, dan peralatan yang ada di dalam gedung tersebut senilai 120 juta. Pada saat itu harga pasar tanah senilai 30 juta, gedung 105 juta, dan peralatan senilai 15 juta. Transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara tunai. Untuk analisisnya yaitu alokasi biaya perolehan bersama. Terdapat golongan aset, harga pasar, total harga, perhitungan persen dari harga perolehan, alokasi biaya perolehan per golongan aset. Tanah, harga pasarnya senilai 30 juta, total harganya 20%. Jadi untuk perhitungan persennya yaitu 20% dikali 120 juta. 120 juta didapat dari pembelian satu paket aset pada 1 Februari tersebut. Untuk alokasi biayanya senilai 24 juta pada tanah. Pada gedung, harga pasarnya 105 juta, biaya totalnya 70%, perhitungannya 70% kali 120 juta, maka alokasi biayanya senilai 84 juta rupiah. Pada peralatan, harga pasar 15 juta, total harga 10%, maka perhitungannya 10% dikali 120 juta, maka alokasi biayanya sebesar 12 juta.
jurnal pada slide sebelumnya, yaitu untuk laporan operasional pada sisi debit terdapat tanah, gedung, dan peralatan. Tanah sebesar 24 juta, gedung sebesar 84 juta rupiah, peralatan sebesar 12 juta rupiah. Pada sisi kredit terdapat kas bendahara pengeluaran sebesar 120 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran, pada sisi debit terdapat belanja modal tanah, gedung, dan peralatan sebesar 120 juta rupiah dan estimasi perubahan SAL sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya terdapat pengeluaran pada masa manfaat aset tetap atau subsequent expenditures. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, dan peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Contohnya yaitu pada 5 Februari 2015 Dinas Pendapatan melakukan servis mobil dinas ke bengkel resmi dengan biaya senilai 5 juta rupiah. Transaksi ini menambah masa manfaat ekonomi mobil dinas di masa mendatang. Jurnalnya yaitu untuk laporan operasional pada sisi debit terdapat mobil sebesar 5 juta dan pada sisi kredit terdapat kas bendahara pengeluaran senilai 5 juta. Dan untuk laporan realisasi anggaran, jurnalnya pada sisi debit terdapat belanja pemeliharaan mobil dinas sebesar 5 juta dan pada sisi kredit terdapat estimasi perubahan SAL senilai 5 juta. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan, antara lain yaitu metode garis lurus atau straight line method, yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance method, dan yang ketiga yaitu metode unit produksi atau unit of production method. Selanjutnya yaitu contoh soal dari penyusutan aset tetap. Diketahui harga perolehan mobil dinas bupati adalah sebesar 200 juta rupiah, kemudian dibeli tanggal 1 Januari 2015 dan nilai sisa dari mobil dinas tersebut adalah sebesar 0 rupiah. Masa manfaatnya ditaksir 10 tahun. Pemda ABC menggunakan metode garis lurus. Maka analisisnya yaitu beban penyusutan per tahun mobil dinas adalah harga perolehan mobil dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat, yaitu 200 juta rupiah dikurangi 0 rupiah dibagi dengan 10 tahun sama dengan 20 juta rupiah. Untuk jurnalnya, laporan operasional basis akrual yaitu tanggal 31 Desember 2015, beban penyusutan mobil di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan mobil di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran basis kas tidak ada pencatatan karena tidak terkait dengan anggaran. Selanjutnya yaitu penghentian dan pelepasan atau retirement and disposal. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pertama, aset tidak digunakan lagi lalu dijual. Contoh soalnya yaitu pada 5 Juli 2015, pemerintah daerah ABC melalui PPKD menjual mobil dinasnya secara lelang dan laku seharga 80 juta rupiah. Nilai perolehan mobil adalah sebesar 250 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya sebesar 150 juta rupiah. Maka analisisnya yaitu harga perolehan mobil 250 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan mobil
150 juta rupiah. Kemudian diperoleh nilai buku mobil 100 juta rupiah. Kemudian dikurangi harga jual 80 juta rupiah sehingga kerugian penjualan yang diakui sebagai ekuitas sebesar 20 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk laporan operasional basis akrual yaitu pada tanggal 5 Juli 2015, kas bendahara penerimaan di sebelah debit sebesar 80 juta, akumulasi penyusutan mobil di sebelah debit sebesar 150 juta, defisit penjualan aset tetap di sebelah debit sebesar 20 juta, dan mobil di sebelah kredit sebesar 250 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran basis kas, tanggal 5 Juli 2015, estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 80 juta dan pendapatan aset lainnya di sebelah kredit sebesar 80 juta. Yang kedua, aset tidak digunakan lagi tapi tidak dijual. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 30 November 2015, Pemda ABC memutuskan untuk tidak memakai lagi komputer yang ada di ruang bendahara penerimaan karena rusak dan tidak dapat diperbaiki. Komputer tersebut dibuang ke gudang. Diketahui harga perolehan komputer 4 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya 4 juta rupiah. Untuk jurnalnya, laporan operasional basis akrual tanggal 30 November 2015, akumulasi penyusutan komputer di sebelah debit sebesar 4 juta dan komputer di sebelah kredit sebesar 4 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran basis kas, tidak ada jurnal pencatatan karena tidak terkait dengan anggaran. Selanjutnya yaitu pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. Kemudian, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Kemudian, laporan keuangan juga harus mengungkapkan pertama, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan yang keempat, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Kemudian, jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan. Yang pertama, yaitu dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua, tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga, jika ada, nama penilai independen. Yang keempat, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Dan yang kelima, nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset yang dimaksud. Contoh pengungkapan aset tetap. Aset tetap yang diadakan pada tahun 2004 sampai 2008 dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan. Rekening berikut ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan komposisi yang disajikan seperti pada tabel. Dan dapat disimpulkan bahwa tanah mengalami penambahan, kemudian peralatan dan mesin mengalami pengurangan, kemudian gedung dan bangunan juga mengalami pengurangan, kemudian jalan, jaringan dan instalasi juga mengalami pengurangan, dan aset tetap lainnya juga mengalami pengurangan. Kemudian untuk konstruksi dalam pengerjaan mengalami penambahan.
Untuk total aset tetap dari tahun 2011 ke tahun 2012 ini mengalami peningkatan.